Atas dasar apa? Silaturahmi. Katanya badan lho, badan oh gak salaman iki piye? Ora penak lha wong niki misanan kula. Mboten sikeca lho wong niki tangga kula. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahyal layalil khamas." Barang siapa orang yang menghidupkan daripada malam 5, wajabat lahul jannah. Allah kasih garansi para jemaah. Allah kasih garansi wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Tahu makna wajib? Harus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau harus masuk surga. Siapa? Orang yang mendirikan malam 5. Di antaranya adalah malam Idul Fitri. Dengan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, menghiasi bibir kita, zayyinu a'yadakum bid takbir, dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih? Betul nggih? Itu kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita bertakbir akan tetapi kita tidak sedang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ini mulut bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya hanya berjoget. Isinya hanya mengisi truk dengan salon-salon yang besar, subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jauh daripada makna takbir tersebut. Lalu ketika sudah masuk pada bulan Syawal, masuk pada hari pertama Syawal, sholat id berjamaah, habis itu kadang-kadang kita tertipu dengan tipu daya syaitan. Dengan mengatasnamakan silaturahmi. Syaitan pinter nih, nipu kolo panjenengan itu pinter luar biasa. Dengan mengatasnamakan silaturahmi, mengatasnamakan badan, kita malah justru mengotori nilai daripada hasil Ramadan. Kadang-kadang di bulan suci Ramadan, Masya Allah, begitu keluar bulan suci Ramadan, hari raya, Masya Allah, kita kotori tangan-tangan kita. Dan kadang-kadang kita tidak merasa bersalah. Kita jabat tangan dengan orang yang bukan mahram kita. Atas dasar apa? Silaturahmi. Katanya badan lho, badan oh gak salaman iki piye? Ora penak lha wong niki misanan kula. Mboten sikeca lha wong niki tangga kula. Padahal kawula panjenengan itu tahu bahwa itu dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan larangan Nabi Muhammad tidak main-main para jemaah. Nabi SAW bersabda, la ayyuta'ana, seseorang itu akan ditusuk fi ra'si ahadikum, pada salah satu seorang kalian, bimikhyatin, dengan sebuah bimikhyatin min hadid, sebuah paku begitu ya, tusukan daripada besi. Itu kata Nabi SAW, khairun lahu, jauh lebih bagus kondisinya, sakitnya, rasanya itu lebih bagus daripada min ayyamassa imro'atan la tahillulah. Lebih baik daripada tangannya ia biarkan bersentuhan dengan orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini kan sering terjadi pada kita. Maka ayo kita buktikan bahwa kita Ramadan panen daripada ampunan Allah, panen hasil dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan. Rasa takut itu kita ada pada hati kita sehingga kita menghindari. Tapi buatan enak beb, katakan kepadanya, saya punya wudhu, saya memelihara wudhu. Katakan dengan sesuatu yang tidak menyakitkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan biarkan mata-mata kita memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, padahal belum sehari
kita keluar daripada bulan suci Ramadan. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu beliau mengatakan, inna awwala ma nabda'u bih, sesungguhnya yang pertama kami mulai fi yaumina hadza, perkara yang paling penting yang harus kita lakukan fi yaumina hadza, yang dimaksud oleh beliau adalah hari Id pertama tersebut adalah ghaddu absarina, memejamkan daripada mata-mata kita, tidak kita pandangkan kepada perempuan-perempuan, pandangkan kepada pemandangan-pemandangan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan pada hari Id. Itulah makna Id. Itu bukan orang yang bajunya baru, bukan orang yang kendaraannya baru, bukan Id. Id itu adalah liman, laisal Id liman labisal jadid, orang yang pakai baju baru, bukan. Innamal Id liman innamal Id liman ta'atuhu lillahi tazid. Id itu bagi orang yang taatnya kepada Allah bertambah, itu Id. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, itu ada seorang salafun saleh yang bernama Hasan bin Abi Sinan. Suatu saat beliau itu ketika keluar sholat Id, kemudian kembali ke rumahnya, ditanya oleh istrinya, kata si istrinya, wahai Hasan, berapa banyak perempuan cantik yang telah kamu lihat hari ini? Karena kau pergi ke masjid, kau pergi melaksanakan sholat Id, dan berapa banyak kamu melihat perempuan-perempuan yang cantik yang kau lihat? Kata Sayyidina Hasan itu, beliau mengatakan, tidak, aku tidak melangkahkan kakiku, tidak menjulurkan pandanganku, kecuali pandanganku ada fi abhamina, kecuali pandanganku itu hanya pada jari, ibu jari kaki-kaki saya. Begitu mereka menjaga daripada oleh-oleh Ramadan itu seperti itu para jamaah. Maka mudah-mudahan pada hari pertama kita keluar daripada bulan suci Ramadan, kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan nur Ramadan kepada kita semuanya.